Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang destilasi, khususnya adalah tentang dasar-dasar destilasi. Destilasi adalah merupakan suatu teknik pemisahan dari dua atau lebih komponen yang volatil, dan biasanya dia adalah komponen itu dalam fase cair atau liquid, yang mana pemisahan ini didasarkan kepada perbedaan menggunakan perbedaan titik didih. Jadi menggunakan perbedaan titik didih ini. Menggunakan perbedaan titik didih itu sebagai driving force pemisahannya, yaitu berdasarkan relatif volatility-nya. Proses ini biasanya dalam sebuah menara yang dilengkapi dengan dua heat exchanger, yang satunya sebagai condenser, yang satunya sebagai boiler biasanya. Di dalam menara itu nanti akan ada dua fase, yaitu fase liquid dan fase gas, yang mana satu dengan yang lainnya akhirnya nanti saling bertemu, lalu akan terjadi pemisahan, di mana fase gas akan sangat kaya dengan komponen yang lebih volatil. Komponen yang lebih volatil akan sangat banyak berada di fase gas. Sedangkan komponen yang kurang volatil akan memperkaya fase liquid. Kunci sukses dari pemisahan ini adalah berdasarkan pada prinsip transfer massa. Konfigurasi menara biasanya satu menara memiliki dua HE, dua heat exchanger. Yang pertama yaitu biasanya disebut dengan kondenser, yang ada di fase atas ini, mengkondensasikan dari uap overhead menara menjadi destilat. Kemudian yang di bawah disebut dengan reboiler, yang mana untuk menguapkan kembali cairan yang sudah terbentuk, diuapkan kembali. Jadi ada reboiler dan ada kondenser. Di kondenser di sini terjadi pengambilan panas, sedangkan pada reboiler akan terjadi masuk panas. Umpan dimasukkan pada feed tray, pada sebuah lokasi tray yang tempat masuknya umpan. Tray-nya ini, tray tempat masuknya umpan ini. Itu dia masuk di tray tersebut. Nah, itulah disebut dengan feed tray. Seksi yang berada di atas dari feed tray disebut seksi rectifying section, seksi pengayaan. Sedang seksi yang berada di bawah disebut dengan stripping section, yaitu seksi pelucutan. Istilahnya seperti itu. Apa keuntungan dan kekurangan dari proses destilasi ini untuk separasi ya? Dengan menggunakan destilasi mungkin prosesnya menjadi lebih simpel, ya kan? Modalnya kecil, ya kan, dengan satu menara saja. Resikonya juga tidak besar, di mana komponen bisa terpisahkan dengan baik, ya kan? Tapi komponen itu harus punya stabilitas panas yang baik, karena nanti di sana akan dipanaskan terus-menerus di dalam menara destilasi itu.
komponen yang mudah rusak karena panas, ya tidak bisa menggunakan menara destilasi pemisahannya. Destilasi, kekurangannya ya, destilasi itu sayangnya adalah efisiensinya sangat rendah, efisiensi energinya sangat rendah. Membutuhkan thermal stability dari komponen itu cukup bagus, jadi komponen itu harus tahan panas, tidak mudah rusak karena panas. Dan ada kondisi tertentu yang tidak bisa didestilasi dengan baik ketika ada muncul campuran yang membentuk azeotrop, keadaan tertentu, sehingga tidak memungkinkan pemisahan dengan destilasi ini. Beberapa jenis destilasi antara lain jenis destilasi kontinu, kemudian destilasi batch, dan destilasi semi batch atau semi kontinu ya. Ada 3 ya. Kontinu, batch, dan semi batch. Pada destilasi kontinu, campuran dipisahkan di dalam kolom ya, pada satu titik ya, satu atau lebih titik. Biasanya maksudnya umpannya bisa 1 seperti contoh ini, umpannya hanya di sini, hanya 1 umpan. Bisa juga lebih dari 1, mungkin ada umpan yang lain di sini. Nah, bisa juga lebih dari 1. Kemudian cairan akan turun ke bawah, gas akan naik ke atas, ya kan? Kemudian uap diproduksi, diuapkan secara parsial ya, dengan reboiler. Jadi ini reboiler untuk menguapkan, sebagian diuapkan dan sebagian tetap dalam fase cairnya. Jadi diuapkan sebagian untuk kemudian di reflux sedangkan di fase uap overhead ini ya, di overhead ini yang di atas ini nanti akan dikondensasikan dengan kondenser, lalu dengan kondenser ini terbentuklah cairan, lalu kemudian diakumulasi dan sebagian direflux kembali ke kolom, masukkan kembali ke kolom untuk memberi simulasi umpan yang lebih kaya. Jadi ini seolah-olah ini umpan 1, ini umpan 1, ini umpan 2 yang lebih kaya akan komponen yang volatil. Nah, sedangkan ini seolah-olah umpan 3 yang juga kaya komponen yang non volatil. Kemudian yang kedua yaitu jenis destilasi batch. Jenis destilasi batch ini adalah merupakan proses yang sudah sangat kuno. Ini digunakan untuk pemisahan campuran cair sama ya, tapi umpannya di sini dimasukkan di bottom, yang biasanya include di dalamnya ada reboiler. Jadi umpan di sini sekaligus ini reboilernya. Umpan dan di boiler di bottom. Kemudian di atas di sini ada beberapa akumulator tank ya kan, tangki akumulator yang di sini untuk menampung masing-masing produk. Di sini untuk menampung masing-masing produk yang terbentuk. Ini ciri khasnya kalau di batch distillation, dia ada beberapa tangki penyimpanan produk, karena dalam satu proses dia bisa menghasilkan banyak komponen murni sekaligus ya kan. Jadi satu menara bisa menghasilkan banyak komponen. Kemudian yang ketiga yaitu semi batch distillation. Di sini destilasi dengan semi continue atau semi batch. Di sini ada umpan seperti di destilasi continue. Umpan itu seperti di destilasi kontinu, diumpankan di tengah menara
dan kemudian ada serangkaian akumulator untuk menampung produk yang ciri khasnya di destilasi batch. Jadi ini gabungan dari kedua itu. Mirip sekali dia dengan destilasi batch. Hanya umpan dimasukkan secara kontinu ataupun semi kontinu juga bisa. Ini biasanya cocok dipakai untuk destilasi yang disertai dengan ekstraksi maupun yang disertai dengan reaksi yang kemudian dikenal dengan istilah extractive distillation atau reactive distillation. Nah, ini sangat cocok destilasi semi batch atau semi kontinu ini. Perbedaan destilasi untuk batch ya. Untuk batch dengan kontinu, apa perbedaan destilasi batch dengan destilasi kontinu ya? Untuk batch cukup menggunakan satu kolom untuk memisahkan multi komponen. Jadi untuk memisahkan multi komponen kita hanya butuh satu kolom saja. Sedangkan pada kontinu untuk memisahkan multi komponen, untuk multi komponen kita butuh lebih dari satu kolom, Bagaimana itu bisa seperti itu? Kita berikan ilustrasinya begini. Kalau kita punya campuran terdiri dari 3 komponen A, B, dan C. Kalau kita akan destilasi kontinu untuk mendapatkan ketiga komponen itu secara murni, ini A, B, dan C, maka kita butuh komponen pertama misalnya hanya memisahkan A saja. Lalu produk bawahnya berisi komponen B dan C. Lalu komponen B dan C ini kita pisahkan kembali dengan kolom yang kedua sehingga kita peroleh komponen B dan komponen C secara murni. Ini kalau sistem kontinu ya. Ini untuk sistem kontinu. Sedangkan pada sistem batch, pada destilasi batch, maka cukup satu komponen ini, satu kolom maksud saya. Untuk satu kolom ini kita nanti akan dapatkan produknya sudah dalam terpisah untuk setiap komponen itu. Kita sudah akan dapatkan produk A, produk B, dan produk C. Karena dia akan menguap secara bergantian, sehingga didestilasi secara bergantian. Ini keuntungannya sistem batch. Itu yang dimaksud. Sedangkan untuk peralatannya atau desain alatnya bisa menggunakan dua model, yaitu dengan plate kolom, menara dengan tray atau plate, dan bisa dengan packing, dengan menggunakan packing. Tray ini yang paling sering dipakai ya, untuk di menara destilasi. Karena tray ini memiliki kontak antara vapor dan liquid yang lebih baik atau maksimal ya kan, dibandingkan dengan packing. Tray modelnya ada model sieve, ada model valve, dan ada model bubble cap. Karena dia memiliki kontak ya, kontak vapor liquidnya yang sangat baik, yang maksimum, maka dia kemudian sering atau banyak digunakan di industri. Ini bentuknya tray kolom itu ya. Jadi di dalamnya desainnya ini traynya, ini bubble yang terbentuk, bubble, lalu ini liquidnya, fase liquid ini di sini. Kemudian terjadi kontak di sini, ini tempat kontaknya, tempat bertemunya antara
liquid dan vapor, sehingga terjadi pemisahan di situ. Ini yang ada di internal plate. Uap ke atas, lalu liquidnya turun. Ada bagian-bagian yang disebut dengan aktif area, tempat di mana ini adalah area yang aktif terjadi kontak gas dan liquid. Di sana ada downcomer dan ada yang lain. Itu dalam perancangan di internal kolom. Nah, ini gambar fotonya ya. Di model bubble cup. Ini model tray. Ini model sieve tray. Bubble cap. Ini bubble cap juga. Sieve tray, liquid tray, downcomer, ya kan. Ada bagian disebut dengan downcomer, wear, kemudian ini fase liquidnya, dan kemudian fase gas di mana dia terjadi kontak areanya di active tray area. Ini yang lebih bagus dibandingkan packing, ya kan. Apa keuntungan dan kekurangannya untuk penggunaan tray ini? Keuntungan dari penggunaan tray ini, dia cocok untuk diameter besar. Untuk diameter besar dia lebih hemat ya, lebih murah. Untuk diameter besar. Kemudian dia bisa untuk kapasitas besar. Jadi biasanya untuk kapasitas besar. Kapasitas besar biasanya ditandai dengan diameter besar tadi ya. Di samping keuntungannya, dia juga ada kekurangannya atau kerugiannya, di mana pressure drop-nya lebih tinggi dibandingkan packing column. Pressure drop lebih tinggi berarti kan ada rugi energi di sana, ya kan. Kemudian juga terbentuknya foaming, ya kan. Kemudian model menara destilasi yang kedua yaitu menggunakan packing. Di sini packing harus dipilih dengan baik karena ada beberapa packing yang kontak liquid vapornya tidak bagus, ada yang bagus. Kemudian juga terkait dengan kapasitasnya, kapasitas dari menara itu. Di setiap packing punya kapasitas sendiri-sendiri ya, kemampuan kapasitasnya. Dan juga tentang korosinya, faktor korosinya. Ada packing dari keramik, packing dari besi, ada stainless dan seterusnya. Itu nanti terkait dengan tingkat korosinya bagaimana. Ini model-model packing, ada pouring, saddle, ya kan. Ini dari keramik, ada tadi dari stainless. Ini packing bentuk abstrak ya, bentuk apa ini, bentuk tak beraturan. Ini packing, ini juga random, istilahnya randomized packing. Ini beberapa model packing. Apa yang menjadi keuntungan dan kekurangan penggunaan packing ini? Packing cocok untuk dipakai pada diameter kecil, pada diameter yang kecil, menara yang kecil. Berarti kalau kecil jelas dia untuk yang kapasitas kecil. Jadi kalau kapasitas kecil memang cocok pakai packing, ya kan. Dan dia cocok untuk menghandle pada material-material atau bahan-bahan yang korosif. Kalau bahan yang diproses itu korosif, maka cocok menggunakan packing karena kita bisa gunakan packing jenis keramik atau jenis yang tahan korosi atau plastik juga bisa. Pressure drop-nya lebih rendah dibandingkan pada kolom plate. Dan dia cocok untuk beberapa bahan-bahan liquid yang sensitif terhadap panas, ya, yang thermal sensitivitasnya apa. Untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas, maka cocok ya digunakan menggunakan menara jenis packing. Tapi ada kelemahannya juga dia, ya kan, yaitu
dia tidak efisien, ya kan? Tidak efisien untuk kapasitas besar. Jadi cocoknya untuk kapasitas kecil saja. Sebaliknya ketika liquid flow rate-nya itu sangat kecil, justru kontak efisiensinya menjadi lebih rendah, atau efisiensi pemisahannya akan turun, ya kan? Akan turun kalau liquid flow rate-nya terlalu kecil. Demikian untuk destilasi ya, cara simple distillation, baik jenis batch, continue, kemudian semi batch, kemudian plate, dan jenis packing, baik kelebihan, kekurangan, dan bagaimana spesifikasi itu dipakai untuk suatu tujuan pemisahan dengan kondisi tertentu terkait dengan kapasitas, pressure drop, kemudian thermal stability dari bahan yang diproses. Maka itu akan menentukan. Jadi dengan mengenal kita konsep destilasi secara dasar ini, nanti akan memandu kita untuk memilih alat yang tepat pada sebuah operasi pemisahan. Dikarenakan operasi destilasi itu adalah merupakan low energy efficiency, jadi efisiensi energinya sangat rendah, artinya sangat boros energi, maka dalam perancangan destilasi ini atau dalam kajian-kajian penelitiannya banyak dilakukan untuk kajian-kajian yang sifatnya adalah meningkatkan efisiensinya, baik itu dari sisi pengendalian, kemudian dari sisi operasionalnya. Alat yang dapat kita gunakan untuk merancang destilasi banyak sekali. Umumnya menggunakan simulator, ya kan? Karena untuk sistem-sistem campuran yang sudah kita ketahui dengan baik sifat-sifatnya, bisa kita simulasikan agar kita bisa mendapatkan operasional menara destilasi yang paling ekonomis, sehingga bisa kita gunakan di sini pada aplikasi yang bersifat komersial. Demikian untuk destilasi, simple distillation yang kita pelajari sebagai dasar-dasar pengenalan destilasi pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan pada konsep destilasi yang lebih kompleks. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.